Indah, seorang wanita muda dari Salatiga, hidup bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Karena desakan ekonomi, ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Singapura. Meskipun berat meninggalkan ibunya, Indah percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka. Indah tiba di Singapura dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga kaya. Majikannya, Tuan Lee, dan istrinya tampak baik di awal. Indah bekerja keras untuk memenuhi harapan majikannya, mengingat tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya di Salatiga. Hari-hari Indah di Singapura semakin berat. Pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya, ditambah tekanan mental dari majikan perempuan yang sering marah, membuatnya merasa sendirian. Ia sering menangis di malam hari, hanya berharap pada hari ia dapat pulang. Suatu malam, saat majikan perempuan sedang tidak di rumah, Tuan Lee mulai menunjukkan perhatian yang tidak pantas kepada Indah. Ia mencoba bersikap profesional dan menjaga jarak, tetapi Tuan Lee semakin mendekatinya. Tuan Lee mulai memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menekan Indah. Ketakutan dan rasa tidak berdaya merasukinya, tetapi ia tidak berani berbicara karena takut akan kehilangan pekerjaan dan ancaman terhadap keselamatan dirinya dan ibunya di Indonesia. Setelah beberapa bulan, Indah mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Setelah memeriksa diri di klinik, ia terkejut mengetahui bahwa ia hamil. Ketakutan mulai melanda dirinya karena ia tahu betul siapa yang bertanggung jawab atas keadaannya. Tuan Lee menyadari bahwa Indah sedang hamil. Bukannya bertanggung jawab, ia malah menekan Indah untuk merahasiakan hal ini, bahkan mengancam akan melaporkannya sebagai pekerja ilegal jika ia bicara kepada siapapun. Keadaan Indah semakin memburuk. Pekerjaan tetap berat, majikan perempuan tetap kasar, dan rahasia yang ia simpan semakin membebani pikirannya. Sementara itu, kondisi ibunya di Indonesia juga makin parah. Indah berusaha mencari jalan keluar dari situasinya. Ia berencana untuk kabur, namun dengan pengawasan ketat dari majikannya, ia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Di Salatiga, ibu Indah mulai merasa khawatir karena Indah semakin jarang mengirim kabar. Kondisinya yang semakin memburuk membuatnya semakin gelisah. Tetangga-tetangga mencoba membantu, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang keadaan Indah di Singapura. Indah mulai mengalami mimpi buruk tentang bayi yang akan lahir. Ia semakin tertekan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika perutnya mulai membesar, ia berusaha menutupi kehamilannya dari majikan perempuan. Namun, kekhawatiran bahwa rahasianya akan terbongkar membuatnya sulit tidur setiap malam. Ibu Indah akhirnya menghubunginya, meski dengan susah payah. Mendengar suara ibunya yang lemah di telepon membuat Indah semakin hancur. Ibunya bertanya apakah Indah baik-baik saja, tapi Indah tidak mampu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya berjanji akan pulang segera setelah kontraknya selesai. Perubahan fisik Indah mulai terlihat, dan majikan perempuan, Nyonya Lee, mulai mencurigai ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan perubahan perilaku Indah yang terlihat lebih gugup dan sering menghilang saat bekerja. Kecurigaan ini membuat hubungan mereka semakin tegang. Saat kehamilan Indah tak bisa lagi disembunyikan, Nyonya Lee akhirnya mengetahui semuanya. Marah besar, Nyonya Lee menyalahkan Indah dan menuduhnya mencoba menghancurkan keluarganya. Dalam kemarahan, ia mengancam akan mengusir Indah tanpa gaji sepeser pun. Indah mencoba berbicara dengan Nyonya Lee untuk menjelaskan situasinya, tetapi percakapan berubah menjadi pertengkaran hebat. Tuan Lee yang akhirnya terlibat dalam perdebatan tersebut mencoba menenangkan istrinya, tetapi hal itu hanya membuat masalah semakin rumit. Nyonya Lee menyuruh Indah pergi malam itu juga. Dengan ketakutan dan kebingungan, Indah memutuskan untuk meninggalkan rumah majikannya. Ia lari tanpa arah, membawa rasa malu, takut, dan kebingungan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya dan bayinya. Di Singapura, tanpa dukungan, ia merasa benar-benar sendirian. Indah bertemu dengan seorang pekerja migran lain yang berasal dari Indonesia, bernama Sari. Sari, yang juga pernah mengalami kekerasan dalam pekerjaannya, membawa Indah ke sebuah shelter untuk pekerja migran yang teraniaya. Di sini, Indah menemukan sedikit harapan bahwa ia bisa selamat dari situasi ini. Tuan Lee, yang merasa takut akan skandal, berusaha mencari Indah. Ia takut rahasianya terbongkar dan menghancurkan reputasinya. Tuan Lee bahkan menggunakan pengaruhnya untuk mencari tahu di mana Indah bersembunyi. Kehamilan Indah semakin mendekati waktu melahirkan, namun kondisi kesehatannya mulai memburuk. Trauma mental dan fisik yang ia alami, ditambah dengan kurangnya perawatan medis, membuat tubuhnya semakin lemah. Di shelter, Sari dan yang lain mencoba membantu sebisanya, tetapi situasi Indah semakin memburuk.
Ibu Indah yang semakin sakit-sakitan mencoba menghubungi anaknya untuk terakhir kali. Ia memohon agar Indah pulang, mengatakan bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Percakapan emosional ini membuat Indah semakin hancur, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan sempat melihat ibunya lagi. Indah mengalami komplikasi saat melahirkan. Tanpa bantuan medis yang memadai, ia akhirnya meninggal saat melahirkan anaknya. Anak yang dilahirkan selamat, tetapi nasibnya sekarang berada di tangan shelter dan pekerja sosial yang ada di sana. Berita tentang kematian Indah akhirnya sampai ke telinga ibunya di Salatiga. Dalam keadaan sangat lemah, sang ibu mendengar bahwa putrinya telah meninggal dunia di negeri orang. Kesedihan yang luar biasa membuatnya kehilangan semangat hidup. Tak lama setelah mendengar kabar tersebut, Ibu Indah meninggal dunia. Tetangga-tetangga di kampungnya berusaha mengurus pemakaman dengan sederhana, tetapi tragedi ini meninggalkan luka mendalam di desa kecil mereka. Skandal antara Indah dan Tuan Lee akhirnya terungkap. Media di Singapura melaporkan kasus ini, menyebabkan kegemparan di masyarakat. Tuan Lee dan keluarganya terpaksa menghadapi pengadilan publik, sementara reputasi mereka hancur. Anak yang dilahirkan oleh Indah sekarang berada di bawah perawatan pihak sosial di Singapura. Tanpa orang tua, ia menjadi simbol dari ketidakadilan yang dialami oleh ibunya. Namun, beberapa aktivis pekerja migran berjuang agar anak tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuan Lee diadili atas tuduhan pelecehan dan eksploitasi. Kasus ini menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang kekerasan yang dialami oleh pekerja migran di luar negeri. Tuan Lee dihukum, tetapi hukuman tersebut terasa tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Indah. Sari, yang menyaksikan penderitaan Indah dari dekat, menjadi semakin vokal dalam perjuangannya untuk hak-hak pekerja migran. Ia bertekad untuk tidak membiarkan hal serupa terjadi pada pekerja migran lainnya. Kisah Indah menjadi inspirasi baginya untuk memimpin gerakan perubahan. Di Indonesia, keluarga Indah yang tersisa berjuang untuk mendapatkan keadilan. Mereka bekerja sama dengan organisasi buruh internasional untuk menuntut ganti rugi atas apa yang terjadi pada Indah.